Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sedikit tentang problematika pendidikan bahasa Indonesia di perguruan tinggi. Bismillahirrahmanirrahim. Jalan-jalan ke rumah Pak Somad, tak lupa membeli tomat. Jikalau kita umat Nabi Muhammad, jawablah salam dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi, bulan dan bintang, lautan dan daratan, kaya dan miskin, sehingga sempurnalah kehidupan di muka bumi ini. Salawat beserta salam tak bosan pula kita aturkan kepada Nabi kita, yakninya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah membawa kita dari zaman kebodohan sampai zaman kecerdasan yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Yang terhormat Bu Salati Asma Hasanah sebagai dosen pengampu mata kuliah bahasa Indonesia, dan seterusnya teman-teman yang saya sayangi karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Baiklah, tak usah panjang lebar, langsung saja masuk ke pidato saya pada hari ini yang berjudul Problematika Pendidikan Bahasa Indonesia di Perguruan Tinggi. Hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahasa Indonesia berperan penting dalam perkembangan sosial, intelektual, dan emosional peserta didik. Pembelajaran bahasa Indonesia diharapkan dapat membantu peserta didik untuk membentuk karakter berbahasa yang sopan, berbudaya, mengemukakan pendapat dengan baik, dan meningkatkan kemampuan analisis serta imajinatif. Pembelajaran bahasa Indonesia memiliki problematika terbesar, yaitu kurangnya kreativitas metode dan media ajar, sehingga membuat peserta didik jenuh mengikuti proses belajar mengajar di kelas. Pembelajaran bahasa Indonesia diarahkan untuk meningkatkan kemampuan mahasiswa berkomunikasi dengan baik, benar, dan tepat secara tertulis maupun lisan. Pembelajaran bahasa Indonesia juga diharapkan untuk menumbuhkan apresiasi terhadap hasil karya sastra Indonesia. Kriteria bahasa yang baik dan benar menurut Sugono yaitu baik dan ketetapan memilih kata berdasarkan situasi secara lisan maupun tulisan. Adapun anggapan mahasiswa pada umumnya pada mata kuliah bahasa Indonesia merupakan mata kuliah yang sangat gampang sekali. Bahkan sebagian mahasiswa menganggap remeh mata kuliah bahasa Indonesia. Mahasiswa menganggap jika pelajaran bahasa Indonesia ini umumnya hanya fokus kepada tata bahasa dan penulisan saja. Padahal jika dilihat pada kenyataannya, saat masa sekolah SD, SMP, SMA, ujian nasional, banyak siswa yang tidak lulus pada pelajaran bahasa Indonesia ini. Beberapa bukti banyak siswa yang tidak lulus, dan di sini dapat disimpulkan bahwa pelajaran bahasa Indonesia ini dikategorikan sulit. Karena apa? Karena hakikatnya pembelajaran bahasa Indonesia di perguruan tinggi ditunjukkan untuk menumbuhkan kepedulian mahasiswa, dosen, tata usaha, dan pihak-pihak universitas terhadap
keberadaan bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi dan sebagai alat pemersatu bangsa. Kepedulian itu pada gilirannya diharapkan untuk meningkatkan sikap positif terhadap bahasa Indonesia, baik sebagai lambang identitas serta pembangkit rasa solidaritas kemanusiaan maupun sebagai sarana untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Adapun sosial media merupakan sebuah media online untuk membantu individu dalam mendapatkan dan menyampaikan informasi melalui sosial media, dapat dimanfaatkan untuk sarana bisnis dan dapat membentuk komunitas. Apalagi di era digital sekarang ini, tidak sedikit komunitas yang diawali dari adanya komunikasi melalui dunia maya, bahkan gerakan aksi solidaritas dan sebagainya. Saat ini sangat banyak yang berawal dari dunia maya ataupun media sosial lainnya. Jadi, secara garis besar yang dilakukan oleh dosen bahasa Indonesia untuk meningkatkan minat belajar mahasiswa, yaitu dengan cara membentuk suasana belajar yang inovatif, yang kreatif, dan berdaya guna. Salah satu inovasi yang dekat dengan siswa ataupun mahasiswa yaitu sosial media. Melalui media pembelajaran, sosial media akan memberikan sinergi baru dalam aktivitas belajar bahasa Indonesia. Baiklah, hanya demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang salah datangnya dari diri saya pribadi sebagai manusia biasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.